Oh ya, jadi waktu sudah habis ya untuk menunjukkan kegiatannya yang kalian buat. Silakan kalian bertanggungjawabkan sesuai dengan menampilkan sesuai dengan hasil karya kalian, hasil kelompok kerja kelompok kalian. Nah, setelah Bapak amati ya, bagus kalian melaksanakan yang kerjasama. Silakan Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 1 menampilkan hasil ya dari kerjasama kalian. Oke, kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 duluan cepat. Sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya. Ya, kelompok 1 mana? Silakan. Mana kelompok 1 ya? Kelompok 2, pakai kelompok 2, silakan yang duluan. Kelompok 3. Ya, kelompok 2. Oke, silakan Fitri yang kelompok 2 duluan menampilkan hasilnya, presentasinya. Ya, menghadap kemari ya. Jadi yang lainnya, kelompok lainnya tinggal perhatikan. Jika ada memang kekeliruan kita ya. Silakan. Ya, silakan Fitri, kelompok 2. Untuk kelompok 1, silakan Fitri. Nah, menghadap kemari teman. Ya, nah. Ya, silakan Fitri. Nah. Ya, silakan. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan presentasikan. Dari gambar ini menunjukkan layangan, mana menunjukkan palemaha dan mana menunjukkan tentang moderasi beragama. Oke, silakan maju ke depan. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil jawaban saya. Nomor 1 Parahyangan 5 dan 3, 2 Pawongan 8 dan 1, 3 Palemahan 4 dan 7, 4 Moderasi beragama 6 dan 8. Saya dari kelompok 2. Bisa. Ya, beberapa ya. Oke, kelompok 1. Bella cepat. Ya. Presentasi. Ya. Ya, jadi perhatikan ini dari kelompok 1 ya. Tadi Siti sudah dari kelompok 2. Om Swastiastu.
bagus ya. Udah bagus. Oke. Terakhir ya pada kelompok 3. Ya, kelompok 3. Berarti cepat ya. Silakan. Dalam berita karana dan moderasi beragama 1. Lahyangan 3 dan 5, Pawongan 2 dan 8, Pelemahan 4 dan 7, moderasi beragama 1 dan 6. Iya, bagus ya. 1 dan 6 berarti beragama ya. Kita beri aplaus ya. Iya, jadi itu tentang bagaimana kalian menyimak dengan adanya gambar yang sesuai dengan kegiatan pada cerita karana ya. Sekarang kita simpulkan sama-sama siapa yang bisa menyimpulkan tentang nilai-nilai ataupun yang terdapat dalam pembelajaran tentang cerita karana. Kita simpulkan dulu tentang kelompok ya. Jadi kelompok tadi ya sudah bagus sekali ya, perhatikan ya. Jadi di dalam perayangan di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa tentang perayangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan ide sangnya di perayangan ya. Yaitu jatuh pada nomor berapa tadi? 3 dan 5 ya. Itu karena di sana yang nomor 3 bisa diperhatikan ulang ya. Di situ ada tentang ketuhanan, di bagaimana orang itu sedang melaksanakan kegiatan apa? Ya, kegiatan persembahyangan ya. Nah, sedangkan yang nomor 5 itu ditunjukkan pada bahwa di situ dijelaskan siswa sedang melakukan kegiatan persembahyangan setiap hari ya. Terus yang kedua, nah contoh dalam Pawongan yang mana? Terdapat pada nomor apa? Nomor Pawongan. Tahu Pawongan yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Contohnya nomor berapa? Ya, nomor 2 dengan 8 seperti apa? Yaitu bagaimana manusia melaksanakan kerjasama ya. Kerjasama ya. Antara berarti dia tidak memikirkan misalnya dengan adanya agama lain ya, kita melakukan kerjasama di dalam lingkungan, misalnya di dalam contoh lingkungan kelas ya, seperti kalian. Terus yang ketiga, pelemahan hubungan harmonis antara manusia. Nah, contoh pada gambar nomor berapa? Yang menunjukkan bahwa harmonis dengan alam, yaitu pada nomor 7 dan 4 ya. 4 ya. Ya. 4 di mana di sana menanyakan hubungannya seperti apa, yaitu orang sedang melakukan kerjasama, gotong royong ya, membersihkan halaman. Nah, itu tadi. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang nilai yang terkandung dalam moderasi beragama. Kita harus tunjukkan ya nilai moderasinya. Pada nomor berapa? 1 dan di mana di sana ditunjukkan nomor 1 bagaimana manusia itu ya melakukan ya, kerjasama dengan ini setiap keagamaan ya. Nah, ini contohnya ya, setiap keagamaan, semua agama ada. Ini contoh dalam yang ya. Ya, nomor 1 ada agama Islam, agama Buddha, Kristen, Hindu ya. Nah, itu semua bergabung jadi satu. Nah, itu yang dikatakan moderasi beragama ya. Jadi sudah. Nah, sekarang
sebelum Bapak akhiri, mari kita dengarkan kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi tadi yang Bapak jelaskan? Oke, silakan. Bella, kesimpulan dari materi cerita Karana. Dalam cerita Karana merupakan keharmonisan terhadap tiga aspek yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan ini, yakni dalam perayangan dan dengan hubungan harmonis antara dengan sang widiwasa. Ya. Misalnya kita melakukan yatna, sesa, sembahyang dan beryatna. Hubungan harmonis antara manusia dan manusia dalam pawangan. Misalnya kita melaksanakan kerja bakti, saling membantu, menghormati dan menghargai. Sedangkan dalam kelemahan, yakni kita melaksanakan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Dalam kelemahan misalnya Pak menjaga dan menghargai kemahakuasaan Tuhan dalam pencipta alam semesta beserta dengan isinya, misalnya alam dan lingkungan sekitar. Dengan kita menjaga keharmonisan alam Trihita Karana, maka akan tercipta suatu kebahagiaan yang abadi dan kekal. Iya, bagus ya. Itu kesimpulan dari materi. Ternyata ya sudah dipahami dan sudah bisa menyimpulkan. Jadi hanya Bapak tambah ya sedikit. Dimana dalam cerita Karana ya sudah bagus. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita melakukan hubungan yang harmonis ya, antara manusia dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan. Ya. Jadi di dalam cerita Karana ini sebagai contoh atau pedoman untuk kita melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, agar tujuan dari cerita Karana ini dalam penerapannya ini agar kita bisa hidup bahagia, ya kan? Bahagia, sejahtera dan damai ya. Itulah tujuan dari cerita Karana yang akan kita terapkan di pembelajaran pada hari ini. Oke, jadi Bapak harapkan untuk anak-anak sekalian tolong ya diterapkan di rumah untuk sebagai pedoman dalam hidup kalian. Bisa? Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, di situ ada tugas. Coba buka halaman 57. Buka halaman 57 ada. Nah, di situ ada tugas PR untuk kalian ya, kegiatan kalian di rumah. Itu ada 10 nomor di mana yang berhubungan dengan pembelajaran Trihita Karana ya. Jadi di rumah tolong dikerjakan ya. Nah, kita nanti bisa ketemu untuk minggu depan ya, pertemuan berikutnya bisa. Oke. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan tentang tadi cerita Karana dan tidak ada, sudah bisa dipahami kan? Oke. Jadi untuk PR-nya silahkan kalian kerja di rumah. Nah, untuk hari ini kita akhiri pembelajaran, kita tutup dengan para Masati. Seperti biasa silakan ketua kelasnya memimpin dengan tutup dengan para Masati. Silakan. Sudah menerima pelajaran, mari kita akhiri dengan para Masati. Para Masati mulai. Om Santi 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 Om. Ya. Oke, terima kasih untuk anak-anakku, kalian sudah bisa ya melaksanakan kegiatan pada hari ini.